Banyak orang bilang kalau mau sukses harus punya modal besar. Padahal di tahun 2025 ini, ada 3 jenis usaha yang bisa kamu mulai dengan modal super minim. Tapi kalau digarap serius, bisa jadi besar. Bahkan tembus belasan juta per bulan. Hari ini saya bakal bahas 3 usaha dengan modal kecil tapi cuannya besar. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis ya. Karena saya akan bahas lengkap sampai dengan proyeksi pendapatannya, resikonya, dan kapan kira-kira mulai berasa hasilnya. Yang pertama adalah usaha jasa. Usaha ini nggak butuh modal besar. Yang kamu butuhin cuma skill dan kepercayaan diri. Contohnya, jasa desain, edit video, voice over, les privat, pelatihan public speaking, jasa admin online shop, atau bikin konten untuk UMKM. Kalau kamu jago ngomong, bisa buka kursus public speaking online. Jika kamu pintar matematika atau pelajaran lainnya, kamu bisa buka les privat. Kamu jago musik, buka les musik. Kalau kamu jago desain, tinggal cari di Fiverr atau web lainnya yang menawarkan gaji dari desain kita. Bahkan ada yang bayarannya per jam. Ada juga per hasil. Contohnya, kamu buat satu desain, harganya 500.000. Terserah kamu butuh berapa jamnya, tapi harganya ya segitu. Keunggulannya, modal kecil, cukup laptop atau HP, dan koneksi internet. Nggak perlu stok barang, cepat dapat pelanggan kalau promosi aktif di media sosial. Proyeksi pendapatan di 1-2 bulan pertama bisa 1-3 juta per bulan. Setelah punya 5-10 klien tetap per bulan, kamu bisa mendapatkan 5-15 juta per bulan. Resikonya, tergantung kualitas kerja dan review klien. Persaingan tinggi di platform online. Kapan waktu balik modal? Umumnya 1-2 bulan kamu udah bisa balik modal, karena modalnya memang kecil banget. Yang kedua adalah jualan tanpa stok barang. Kamu bisa jadi dropshipper, reseller, atau affiliate di platform kayak Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Sekarang banyak banget orang yang udah dapat 5-20 juta per bulan cuma dari affiliate. Kuncinya bukan di postingan banyak, tapi di produk yang tepat dan cara jual yang menarik. Contohnya, jual produk viral di TikTok, bisa skincare, tumbler, aksesoris, dan sebagainya. 2, join affiliate program dan bikin konten review. Atau yang ketiga, jadi reseller makanan kering, snack, atau produk lokal. Keunggulannya, modal minim, bisa mulai dari 0 rupiah. Bisa dikerjakan di rumah, potensi besar kalau paham algoritma TikTok atau Shopee. Proyeksi pendapatan di 1-2 bulan pertama bisa mendapatkan 500-2 juta per bulan. Di bulan ke-3-6 itu bisa di angka 5 jutaan kalau kamu udah punya audiensnya dan strategi kontennya bagus. Resikonya adalah kamu harus sabar di awal karena belum ada kepercayaan pembeli. Persaingannya tinggi ya, harus bisa beda dari yang lain kalau pakai konten dan testimoni dan yang lainnya. Waktu cuan, kapan waktu cuannya? Waktu mulai cuannya biasanya bulan ketiga kamu udah bisa dapat hasilnya kalau kamu rajin upload dan riset produknya bagus. Yang ketiga, dan ini favorit saya, itu jadi konten kreator. Modalnya cuma HP dan ide yang bermanfaat, tapi hasilnya bisa luar biasa. Banyak orang mulai dari iseng bikin konten edukatif, konten hiburan, atau review-review. Setelah 3 atau 6 bulan, udah dapat penghasilan dari iklan, endorse, atau mungkin affiliate. Contohnya, channel edukasi keuangan, motivasi, atau konten bisnis kecil. Channel konten hiburan singkat, seperti humornya, storytellingnya, dan sebagainya. Atau review produk lokal, makanan, atau alat rumah tangga. Ini biasanya KOL untuk kuliner. Apa keunggulannya? 1, dia modal kecil banget, karena bisa mulai dari HP aja. Kedua, dia bisa bangun audiens yang untuk jangka panjang. Karena saya punya temen yang dia mulai dari 0 followers sampai sekarang dia mempunyai rate di angka 500.000 per satu visit untuk di satu UMKM. Ketiga, potensi cuan dari banyak sumber. Bisa jadi AdSense, bisa jadi KOL, bisa jadi nanti juga dia affiliate juga. Proyeksi pendapatan. Nah ini, bulan 1 sampai ke 3 mungkin belum stabil ya.
karena masih fokus membangun audiens dulu. Nah, baru di bulan keempat dan keenam bisa mulai dapat 2-5 juta per bulan dari AdSense atau dari KOL ya. Setelah 6 bulan atau sampai 1 tahun, ini bisa tembus sampai 5-10 juta ya, kalau kamu konsisten. Resikonya, satu, butuh konsistensi dan waktu buat tumbuh. Karena memang untuk jadi konten kreator tidak bisa langsung melejit. Yang kedua, kadang view naik turun. Nah, ini butuh strategi konten yang kuat. Kapan waktu mulai cuannya? Waktu mulai cuannya biasanya terasa di bulan ke-6. Kalau rutin upload dan tahu target marketnya. Jadi kalau kamu lagi bingung mau mulai dari mana, ingat bukan besarnya modal yang penting, tapi konsistensi dan strategi. 3 usaha tadi, jasa, dropship atau affiliate, dan konten kreator, semuanya bisa kamu mulai dari nol. Asal kamu serius dan terus belajar. Tulis di kolom komentar dari 3 usaha tadi, mana yang paling cocok buat kalian untuk mulai di bulan ini. Dan jangan lupa klik subscribe, karena di video berikutnya saya bakal bahas ide-ide tentang konten di YouTube, bagaimana mendapatkan audiens dari luar negeri. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.